Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat Adab di rumah yang saat ini sedang nonton ya. Dan hari ini kita bisa kembali untuk di segmen bedah buku seperti biasanya. Dan hari ini sobat Adab ya perlu ketahui bahwa bedah buku kali ini sangat spesial banget. Kenapa? Karena momennya saat ini ada di momen Ramadan dan alhamdulillah yang akan kita bedah ya bukunya itu judulnya adalah Sholat itu penting bukan yang penting sholat gitu ya. Nah bukunya ini dan buku ini tuh merupakan karya dari Pak Akif Mustafa SQMA dan hari ini sudah terhubung juga dan akan membedah ini maksudnya apa sih sholat itu penting bukan yang penting sholat, karena mungkin sobat adab juga di rumah ini mungkin kayak sholat itu kayaknya cuma dijadiin kayak kewajiban, jadi yang penting ya udahlah sholat aja gitu, menggugurkan kewajiban dan lain sebagainya. Nah, mungkin sobat adab yang punya pemikiran seperti itu perlu untuk pencerahan dan juga mungkin beberapa pengetahuan lebih gitu, terutama dari penulis dari sholat itu penting bukan yang penting sholat yang akan dibedah hari ini. Jadi kita langsung aja nyapa Pak Akib Mustafa. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Akib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf dengan siapa? Saya dengan Oke, siapa? oke baik. Perkenalkan Pak Kip, nama saya Charwani Ali, biasa dipanggil Ali, dan saya salah satu tim penerbit adab yang akan membedah karya dari Pak Kip ya, yang judulnya Sholat itu penting, bukan yang penting sholat. Ini luar biasa banget nih Pak Kip. Karena mungkin banyak banget nih para sobat adab yang di rumah yang saat ini nonton juga berpikiran atau punya pemikiran, ya udah kali ya, yang penting kan sholat gitu, jadi ya udah menggugurkan kewajiban gitu. Padahal mungkin dari Pak Akib ya nanti ya menjelaskan bahwa sebenarnya sholat itu nggak cuman digugurkan atau dilaksanakan aja, tapi memang ada hal-hal yang mungkin sangat bermanfaat atau mungkin ada hal-hal yang mungkin perlu di-share gitu ya untuk saya pribadi ataupun mungkin sobat adab yang nonton di rumah gitu. Oke, Pak Akib, sebelum kita masuk ke pertanyaan tentang buku-buku bedah bukunya ini ya, dan fokusnya ke sholat yang akan kita bahas, mungkin Sobat Adab juga perlu kenal nih sama Pak Akib ya. Jadi mungkin bisa sekilas Pak Akib menyampaikan secara background dan kesibukan saat ini Pak Akib juga sebagai apa dan saat ini lagi sibuk apa. Boleh silakan Pak Akib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada tim penerbit adab yang telah mengapresiasi satu karya saya ini, ya. Mudah-mudahan karya ini menjadi satu ada kebermanfaatan bagi umat Islam di mana dia berada. Nah, tentang diri saya sendiri sesuai dengan yang ada di dalam buku ini, itu kalau pendidikannya ya terakhir di S3 Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran Jakarta. Ya begitu, ya sekilas. Tapi nanti mudah-mudahan yang punya buku bisa membaca secara lengkap siapa saya. Amin. Eh Materi yang kita akan sampaikan pagi ini yaitu sholat itu penting bukan yang penting sholat. Nah, kenapa saya tertarik untuk menulis buku ini? Itu berdasarkan kegelisahan sebenarnya pada diri saya. Karena pengalaman yang saya lihat pelaksanaan sholat di tengah-tengah umat itu cenderung tidak membawa perubahan apa-apa, cenderung tidak membawa perubahan ke arah yang lebih positif, bahwa salat itu dapat merubah perilaku, bahwa salat itu adalah salah satu intinya adalah mengingat Allah. Nah, saya lihat karena pemahaman umat Islam kebanyakan melihat salat itu yang penting salat. Nah, itu yang penting salat, maka harus ada bandingannya. Oh tidak, sholat itu penting. Nah, dari istilah ini, dua istilah ini mempunyai makna yang sangat berbeda. Nah, kalau kita menganggap sholat itu penting, maka ada usaha ingin mengetahui lebih dalam. Tentu saja akan muncul pertanyaan-pertanyaan tentang sholat itu.
Misalnya, apa sih sholat itu? Mengapa sih kita sholat? Apa sih tujuan sholat? Nah, orang yang berpikir menganggap sholat itu penting, pasti berbagai macam pertanyaan di dalam benak. Tapi lain halnya kalau orang, yang penting sholat, saya ini karena umat Islam, nggak enak kalau nggak sholat. Maka sholat aja. Satu saat nggak mood sholat, dia nggak sholat lagi. Begitu ya. Karena yang penting sholat. Apalagi ada ungkapan yang penting eling katanya. Bukan sholat lagi, yang penting eling mengingat dia merasa sudah sholat. Nah ini menjadi persoalan bagi umat Islam kebanyakan. Baru-baru ini saya dapat data ya yang cukup memprihatinkan bahwa ternyata umat Islam sekarang itu di Indonesia ini saja di tahun 2024 ini penduduk Indonesia itu 281 juta. 281 juta dan umat Islam yang ada di dalamnya itu 240 juta umat Islamnya. Jadi 40 apa namanya 40% berikutnya itu agama lain. Nah, yang menarik lagi yang memprihatinkan sebenarnya dari 240 juta umat Islam di Indonesia itu hanya 2% saja. Hanya 2% yang betul-betul melaksanakan sholat secara rutin dan berjamaah. Hanya 2% dari 240 juta. Bisa dibayangkan berapa itu? Saya mengkalkulasi 180 juta dari 2% itu hanya 3.600.000. Bayangkan betapa kurang. Hanya 3.600.000 dari 140 juta. Nah, ini kan satu keprihatinan mendasar. Kita menghendaki semua yang namanya umat Islam itu sholat, ya kan begitu maunya. Tapi kenyataannya di lapangan kita melihat data satu penelitian yang dilakukan oleh Muslim Foundation Indonesia itu melakukan penelitian begitu membuat kita heran kenapa umat Islam tidak melakukan sholat, tidak melaksanakan sholat. Dan yang menarik dalam buku ini, begitu launching itu sudah ada di KD, itu langsung disampaikan beberapa pemberi testimoni. Saya lihat di situ ada dua profesor. Ada dua profesor yang memberi testimoni, kemudian ada 4 doktor, ada satu ketua rektor Universitas Asadia di Sulawesi. Kalau kita lihat isinya, ya, itu ada beberapa pembahasan. Pertama mempertanyakan apa sih sholat itu. Nah ini juga apa sih sholat itu? Kebanyakan umat Islam tidak mau tahu. Yang namanya sholat itu ya sholat 5 waktu itulah. Tapi arti dan makna sholat itu sendiri jarang dipertanyakan. Nah, disinilah saya berusaha untuk memberi pengertian tentang sholat itu secara mendalam menurut saya. Artinya bahwa sholat itu bukan hanya sekedar ibadah ritual saja secara praktek, tapi lebih daripada itu. Bahwa ternyata sholat ini adalah fitrah daripada manusia itu yang mengikuti fitrah alam semesta. Apa yang saya maksud? Bahwa kalau alam semesta itu adalah berputar 360 derajat, ternyata sholat itu dengan gerakannya berdiri, ruku, iktidal, sujud, dan salam, itu kalau dilihat dari sisi derajatnya, ya itu ternyata 306 derajat juga. Artinya 360 derajat menyamai pergerakan alam semesta di luar sana. Itu yang maksud fitrah. Bahwa dalam kehidupan dunia ini, sholat itu bukan hanya sekedar
tapi dia memang adalah fitrah yang harus dilakukan oleh yang namanya manusia. Nah, terutama saya tekankan bahwa sholat itu sebenarnya terutama bagi umat Islam tidak boleh sama sekali ditinggal. Sebagaimana nafas kita tidak boleh berhenti. Kenapa? Karena fitrah manusia. Nah, saya mengambil satu perumpamaan bahwa kalau kita memperhatikan alam semesta itu, kita anggap alam semesta hidup ditandai dengan geraknya. Alam semesta hidup ditandai dengan geraknya, adanya gerak. Gerak matahari, gerak bulan, gerak, semuanya bergerak. Maka artinya dia sholat dalam arti bahasa. Nah, manusia juga dikatakan hidup. Tapi hidupnya manusia itu dilihat daripada gerak sholatnya. Nah, jadi hidupnya manusia itu kalau dia sholat. Artinya hidup kalau dia bergerak sesuai dengan sholat yang diperintahkan Allah. Lalu bagaimana? Pertanyaannya, bagaimana orang yang tidak sholat? Nah, ini penting. Maaf, kalau orang tidak sholat, artinya dia sedang tidak berada dalam komunitas manusia. Tapi dia berada dalam komunitas di luar daripada manusia, yaitu alam. Bisa berupa pohon, bisa berupa binatang, dan seterusnya. Jadi tidak masuk dalam wilayah komunitas manusia. Karena yang namanya manusia itu adalah ditandai hidupnya dengan gerakan sholat. Nah, mudah-mudahan kalian memahami ini. Ya. Nah, terus saya lanjut. Saya memperhatikan bahwa ternyata memang umat Islam itu melaksanakan sholat itu karena merasa diwajibkan. Merasa diwajibkan. Itu memang secara fikih ya memang menerjemahkan ayat aqimus sholat, dirikanlah sholat, dia menangkap bahwa ini perintah, maka wajib dilaksanakan. Tapi secara psikologi, sesuatu yang diwajibkan, yang diperintahkan, itu ada beban psikologi, ada keberatan melaksanakannya. Jadi berat sebenarnya melaksanakan, tapi dilaksanakan juga. Akhirnya melaksanakan sholat itu dengan beban, ada terasa beban. Lalu muncullah namanya keterpaksaan. Ini mau tidak mau, ayo kita sholat karena ini perintah wajib. Kalau tidak sholat, maka perasaan kita adalah berdosa. Begitu. Betul, betul, betul. Nah ya gitu. Jadi ada unsur keterpaksaan. Maka harus kita meningkatkan bahwa sholat itu tidak sekedar kewajiban, tapi harus dinaikkan menjadi bagaimana sholat itu menjadi kebutuhan. Menjadi kebutuhan, bukan kewajiban. Nah, kalau kita pandang sholat itu kebutuhan, saya ibaratkan seperti orang yang lapar, dia butuh makan. Bukan wajib makan, tapi dia butuh makan. Maka sholat itu tidak lagi diperintahkan, tetapi dia sendiri yang datang untuk sholat. Kenapa? Karena dia yang butuh sholat. Nah, kalau yang pertama tadi itu diwajibkan. Kalau yang kedua ini dia butuh. Maka dia yang mencari. Dia mendatangi masjid. Dia mendatangi tempat-tempat sholat. Maka dia bersalat. Jadi agak lebih meningkat. Nah, secara psikologi juga begitu, tidak terlalu berat. Nah, tapi sebenarnya esensinya sholat itu ada pada sholat yang ketiga ini. Sholat itu adalah fitrah bagi manusia. Nah, bagi orang yang memahami sholat itu sebagai fitrah, maka dia entah diwajibkan atau perlu, pokoknya seharusnya yang namanya manusia itu adalah sholat. Kalau manusia tidak sholat, maka dia keluar daripada komunitasnya sebagai manusia, maka menjadi bergabung dengan komunitas di luar manusia yang disebut dalam Al-Quran kadang-kadang ad-dawab. Ad-dawab itu ada seperti binatang melata. Al-an'am seperti binatang jinak. Apa artinya? Binatang melata itu adalah dia terlalu banyak mengandalkan perutnya untuk mencari kebutuhan hidup.
Ah, kalau binatang al-an'am, dia mengandalkan kakinya, bekerja mencari kebutuhan hidup. Nah, itu semuanya kalau berdasarkan itu yang mengganggu pikiran manusia itu. Kenapa berat sholatnya? Kenapa? Karena dominannya pemikirannya terhadap dunia masih lebih kuat daripada sholat itu penting, menganggap sholat itu penting. Nah, ini dasar-dasar pemikiran yang saya temukan dan saya tuliskan di dalam buku ini sehingga eh, menemukan satu pendekatan baru untuk dibaca oleh umat Islam dan mudah-mudahan dan saya berharap kita semuanya berharap bahwa buku ini wajib perlu penting dibaca oleh setiap umat Islam. Amin. Masalah masalah kita sekarang ini soal menyampaikan kepada umat pemasarannya, message-nya bagaimana menyampaikan. Nah, di sini saya mohon apa namanya dari teman penerbit ADB dapat membantu berdakwah dengan melalui salat ini. Insya Allah Allah yang lebih spesifik lagi ada sebenarnya yang saya sebut di sini bahwa tolat itu harusnya menjadi pemikiran utama melebihi dari pemikiran yang lain. Karena menyebut masalah akhirat. Harus meyakini bahwa ini akhirat adalah yang kita tuju. Nah, Rasulullah SAW mengingatkan bahwa nanti akhirat kata Rasulullah ini adalah kembali utama yang pertama dihitung hasabu bil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Yang pertama kali dihitung nanti di hari kemudian adalah salat. Wa idza salahat jasadul kullu. Apabila salatnya itu benar, maka amal-amal yang lain itu dimungkinkan akan diterima oleh Allah. Tapi sebaliknya, kalau sholat itu pas ada rusak, nah ini nanti kita ada apa makna rusak di situ. Maka amal-amal yang lainnya juga menjadi rusak. Artinya tidak mungkin diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Setelah saya periksa, oh ternyata umat Islam itu kebanyakan sholat karena ingin masuk surga. Umat Islam kalau ditanya kenapa sih sholat? Ya supaya masuk surga. Supaya tidak masuk neraka. Jadi bukan yang diajarkan Islam. Yang diajarkan oleh Islam itu adalah sholatnya itu dikerjakan karena Allah sesuai dengan janji kita. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sementara di lapangan kita lihat umat itu tergerak, termotivasi untuk melakukan sholat karena iming-iming surga, ya kan? Karena takut masuk neraka. Padahal kita tahu bahwa masuk ke surga atau tidak masuknya ke neraka itu adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Surga dan neraka itu diciptakan sebagai tanda untuk mengetahui bahwa surga itu adalah tanda ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan neraka itu adalah tanda murkanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau umat Islam itu mau masuk surga melalui sholatnya, maka harus melakukan sholat itu karena Allah, bukan karena surga, bukan karena takut neraka. Maka di dalam buku saya ini hati-hati melakukan sholat bukan karena Allah, karena bisa jadi di dalam sholat itu sebenarnya bukan mendapat pahala sholat, tapi sholat justru memproduksi dosa. Tuh.
sholat tapi dosa yang didapat. Kenapa? Karena niatnya yang salah, bukan lillah. Nah, salah niat, hati-hati, menandakan bahwa ini mengandung resiko di dalam sholat. Karena kalau kita lihat, masa kita sholat lillah tapi pikiran kita surga. Masa kita sholat tapi pikiran kita neraka. Jadi artinya ketika sholat orang itu bisa berbuat dosa. Nah ini kesalahan niat yang dilakukan oleh umat Islam. Maka itu sejalan dengan ayat-ayat Al-Quran. Misalnya satu, fawailul lil musallin, neraka wail bagi orang yang sholat. Kenapa? Karena sholatnya bukan lillah, lalai. Bukan lillahnya yang diperhatikan. Tapi lil jannah, bagaimana masuk surga? Bagaimana supaya tidak masuk neraka? Padahal kunci daripada masuk surga itu kita harus mendapatkan ridho Allah. Nah, begitu. Maka kalau mau masuk surga, lakukan sholat itu lillah. Karena Allah. Dan nyatanya semua ibadah selain daripada sholat itu baru bisa diterima oleh Allah kalau dilakukan semuanya karena Allah. Lillah. Untuk mendapatkan ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, sangat sekali, sayang sekali umat Islam memahami kata-kata lillah itu sebatas ketika dia sholat aja. Padahal makna daripada lillah itu menyangkut dari seluruh gerak aktivitas kehidupan manusia itu berjalan, bisa berlangsung aktivitas itu karena Allah lillah. Misalnya, Bang Ali bisa berada di hadapan ini, itu karena Allah. Allah memberi kesehatan, Allah memberi nafas, Allah bisa memberi semangat. Ya, artinya kita bisa berada di sini karena Allah. Kita berjalan karena Allah. Kita mendengar karena Allah. Kita melihat karena Allah. Esensinya semua gerakan aktivitas, baik aktivitas alam semesta maupun aktivitas diri kita adalah baru bisa terjadi karena lillah alias izin Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi semua, kalau mau bernilai ibadah, semua aktivitas kita harus dilakukan dengan lillahi ta'ala. Karena Allah. Di luar daripada itu, bahaya. Karena kita sedang memproduksi dosa-dosa di dalam sholat. Betapa naifnya kita sholat tapi mendapat dosa. Nah ini kan karena akibat satu tidak adanya pengetahuan. Yang kedua memandang sholat itu yang penting sholat. Tidak mau memikir lebih jauh lagi. Ini menjadi pemikiran atau tantangan bagi kita yang mau berdakwah, melihat situasi dan kondisi umat Islam ini terlalu jauh dari harapan yang diharapkan dari sholat. Padahal sholat tadi itu sangat menentukan. Dalam pikiran saya begini Mas, itu ibaratnya satu. Sedangkan daripada sholat itu adalah angka 0, 0 di hadapan. Artinya kalau angka 0 di hadapan 1 itu artinya nilainya 10. Ya kan? Kalau ada 0 di hadapan 1, nilainya 100. Bisa 1000, bisa 10.000, 1 juta, 1 miliar, dan seterusnya. Tapi coba bayangkan kalau nggak ada angka satunya, tidak ada angka satunya, maka 0, berapapun banyaknya 0. Artinya tidak ada nilai daripada apa yang kita lakukan. Makanya sholat itu penting. Karena dia awal penentu amal-amal soleh yang lain. Jadi kalau sholatnya benar, dilakukan sudah lillahi ta'ala, maka baru bernilai amal-amal soleh yang lain. Nah, kalau niatnya bukan lillah,
Tadi didorong karena termotivasi adanya surga, iming-iming surga atau takut neraka, maka sesungguhnya orang yang takut masuk neraka justru masuk neraka. Kenapa? Nah, itu tadi prinsipnya. Karena dia membuat tandingan-tandingan kepada Allah meskipun dia pada saat sholat. Nah, itu kajian yang mendalam. Lalu kita lihat ada yang menarik lagi dalam buku ini. Kita katakan bahwa as-salatu mi'rajul mu'min. Salat itu mi'rajnya orang mukmin. Artinya lewat media salat seorang mukmin bisa berkomunikasi atau berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena mi'raj jalan naiknya ingatan, jalan naiknya hati ingin berjumpa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi betul-betul ketika kita sholat yang terjadi adalah mi'raj. Sebagaimana contoh mi'raj yang dilakukan oleh Rasulullah pada waktu peristiwa Isra Mi'raj. Nah ternyata sholat yang didapatkan oleh Rasulullah dari peristiwa Isra Mi'rajnya itu menjadi sesuatu yang harus dilakukan oleh umat Islam itu apa namanya rangkaian daripada mi'raj itu sendiri. Maka saya menemukan dalam kajian sholat itu kalau kita sholat betul-betul mi'raj, naik kesadaran kita naik kepada perasaan kita naik kepada Allah. Nah ini lebih penting. Jadi makanya di dalam buku itu ada pelaksanaan sholat secara syar'i sebagaimana biasanya kita melakukan dan ada sholat secara ada hikmahnya, ada makna filosofinya di dalam sholat itu. Jadi bukan gerakan sekedar gerakan, bukan bacaan sekedar bacaan, tapi mengandung makna di balik bacaan-bacaan itu, mengandung makna dan hikmah di balik gerakan-gerakan itu. Nah, semua ini harus diketahui, dipahami oleh umat Islam apabila mau benar-benar menegakkan sholat secara benar sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala dan yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Untuk sementara sampai sini penjelasan saya Bang Ali, mudah-mudahan ada pemahaman untuk di-share kepada masyarakat kita. Amin. Ya, Luar silakan. biasa. Terima kasih untuk Pak Akib Mustafa yang sudah menjelaskan sangat-sangat detail dan banyak tadi juga ya dijelaskan terkait bahwa alasan kenapa sholat itu penting, eh, di mana sebenarnya bahwa secara psikologi juga bahkan dijelaskan tidak hanya berdasarkan dari Al-Quran ya atau hadis juga, tapi memang secara psikologis juga Pak Akib menjelaskan bahwa ketika seseorang memang menerapkan dalam dirinya, ah ya udahlah yang penting juga sholat gitu, ternyata itu memang menimbulkan keresahan atau beban ke dalam diri sendiri gitu ya Pak Akib ya, bahwa itulah alasan kenapa kita jangan berharap atau mikirnya ya udah yang penting kan udah sholat jadi ya udah beres. Oh kalau misalkan aku nggak sholat berarti aku nanti berdosa, nanti masuk penjara, sorry, neraka gitu kan ya. Tapi itu adalah hal yang sebenarnya salah gitu. Tapi memang kitanya gitu ya sebagai orang yang beragama Islam atau mungkin seorang Muslim gitu ya, memang harus menerapkan kesadaran bahwa memang sholat itu penting, bukan yang penting sholatnya. Begitu ya Pak Akif ya. Masya Allah luar biasa. Bahkan juga Pak Akif sudah menjelaskan dari setiap babnya alasan kenapa Bapak sholat itu sekali lagi penting dan juga dijelaskan secara ilmiah bahkan fitrahnya bahwa manusia itu memang sebenarnya eh, kaitannya dengan sholat itu ada di kehidupan. Bahkan ketika mereka sholat, menerapkan sholat yang betul, yang baik, gitu, berarti memang dia berada di lingkaran manusia itu gitu. Tapi sebaliknya ya, Pak Akib ya, seperti yang sudah disampaikan ketika dia tidak mendirikan sholat gitu ya, atau mungkin memang yang tidak sholat gitu ya, berarti itu di luar dari yang sudah disebutkan tadi gitu ya, Pak Akib ya. Wow. Ini benar-benar saya setuju banget bahwa buku sholat itu penting. Dia bukan yang sholat ini sangat bermanfaat karena memang remaja-remaja gitu ya, atau mungkin dari kalangan dewasa, bahkan berdasarkan data yang sudah
ungkapkan oleh Pak Kip tadi di awal sangat miris gitu ya ketika Indonesia sebagai salah satu negara dengan muslim terbanyak gitu ya, tetapi hanya berapa persen yang sholat bahkan secara jamaah pun hanya berapa persen dan itu sangat miris gitu ya Pak Kip ya. Jadi setuju banget mungkin dengan adanya sholat itu penting, bukan yang penting sholat ini bisa ditonton seluruh masyarakat Indonesia, terutama para teman-teman sobat adab yang beragama Islam gitu ya, lebih bisa sadar, lebih aware bahwa sholat itu sekali lagi memang penting, bukan yang penting sholatnya karena ada beberapa alasan gitu ya, dan memang dijelaskan juga di buku ini tuh banyak babnya, bahkan eh, sebenarnya secara sederhananya sholat itu pun juga kalau difilosofikan atau dianalogikan sebagai angka, ya sholat itu memang akan bermanfaat kayak angka satu dengan nol, dimanapun peletakannya itu tetapnya akan bernilai, entah itu nilai 10 atau 100. Tapi mereka yang tidak sholat, ya nol gitu, walaupun bagaimana. Gitu ya Pak Kip kan? Masya Allah, luar biasa. Terima kasih Pak Kip sudah dengan apa ya, sangat detail, terus sangat ilmunya daging, bahkan bisa dipahami betul gitu dengan mungkin orang yang pengetahuannya mungkin tidak terlalu luas gitu ya Pak Kip ya. Jadi bisa lebih, oh kayak gitu ya. Bahkan saya pribadi pun sangat apa ya, terbuka bahwa betul gitu. Ternyata emang sholat itu penting deh, bukan yang penting sholatnya. Gitu. Sekali lagi Pak Kip, terima kasih untuk waktu yang sudah diluangkan dan juga sudah dijelaskan sangat detail dan sangat-sangat ilmu daging banget gitu ya. Dan semoga apa yang disampaikan ini benar-benar bisa menjadi dakwah bersama gitu ya. Terutama untuk Pak Akip juga untuk apa ya, mewujudkan keresahannya bahwa ya dia melihat data dan lain sebagainya itu sangat miris. Jadi mungkin dengan diterbitkannya buku ini bisa sangat membantu teman-teman sobat adab yang mungkin pemahaman tentang sholatnya masih jauh gitu ya, mungkin belum ngerti juga gitu. Jadi semoga bisa lebih paham lagi. Tapi mungkin boleh Pak Akif ya, karena ini juga udah waktunya sudah tidak terasa, penjelasannya luar biasa, sudah 30 menit lebih, dan mungkin mau persiapan sholat Jumat juga ya untuk Pak Akif ya, dan juga tim saya juga. Mungkin satu pertanyaan terakhir nih, dari lubuk hati yang paling terdalam Pak Akif sendiri ini dengan diterbitkannya karya yang luar biasa ini, harapannya tuh apa sih Pak, selain memang ditujukan ya untuk berdakwah, untuk menyadarkan dan juga untuk apa ya, mewujudkan keresahan dari Pak Akif. Tapi sebenarnya apa sih yang pengen disampaikan oleh Pak Akif sendiri dengan adanya karya ini yang bener-bener kayak pembaca tuh harus paham tuh di poin yang ini nih gitu. Karena ini tuh poin yang orang tuh anggapnya sepele, tapi sebenarnya itu yang sangat-sangat krusial gitu. Boleh silakan Pak Akif. Iya, itu alasan daripada keresahan pada diri sendiri. Betul, betul. Saya bertanya pada diri saya sendiri, apakah sholat saya selama ini bernilai apa tidak? Ya, karena sebelum saya ada ilmunya tentang sholat, ya sama dengan pandangan saya dengan masyarakat yang lainnya. Yang Hmm. penting sholat. Iya. Tapi setelah dewasa umur saya sekarang itu kepala 6, dia bertanya dan alhamdulillah ada kegelisahan ingin mengerti kenapa sholat itu pertama kali harus menjadi apa namanya yang diperiksa nanti, yang dihisap nanti di hari akhirat. Nah kita ini menuju pada kematian, suka atau tidak suka kita semuanya mati. Kenapa tidak mempersiapkan? Padahal sholat itulah yang bisa menolong kita menjadi syafaat kita nanti. Wow. Jadi sekali lagi itu hal yang membuat saya menganggap sholat itu penting. Bukan persoalan duniawinya melaksanakannya, tapi ada keterkaitannya dengan kehidupan akhirat. Nah, iya kan? Betul, betul. Artinya kalau kita tidak sholat dengan benar, jangan-jangan kita tidak bernyawa nanti di akhirat. Nggak ada ruhnya maksudnya. Yang membuat kita hidup adalah sholatnya. Yang membuat apa namanya membantu kita hidup di alam akhirat ya sholat dengan pemahaman yang benar. Jadi itu. Nah, terus kegelisahan kedua ya melihat praktek nyata yang dilakukan oleh kebanyakan umat Islam tidak pada sholat yang benar-benar sholat seperti yang dijanjikan, yang diterangkan oleh Al-Quran dan Rasulullah.
Nah, ini kan satu kegelisahan pada diri, kegelisahan yang terjadi pada sekian umat. Nah, setelah saya berpikir begini, apa yang ada di benak saya ini muncul harapan. Ya Allah, ini perlu diketahui oleh semua umat Islam ini. Kalau enggak diketahui ini, ya akan begini terus. Kualitas sholat umat Islam ya akan ada perubahan. Nah, nah, alhamdulillah saya senang disambut baik oleh beberapa profesor dan nanti pada cetakan keempat ada lagi dua testimoni yang saya tunggu itu. Satu dari Kepala Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta. Nah, itu sudah ada Mas testimoninya. Wow, Nah, luar biasa Pak Kim. jadi tunggu nanti penerbit, insya Allah penerbit yang keempat. Mudah-mudahan laksana. Terima kasih Bang Amin. Ali. Amin, amin. Siap Pak Kim, ditunggu, sangat-sangat ditunggu sekali, luar biasa. Oke, Pak Akif, sebelumnya terima kasih sekali lagi atas waktu yang sudah diluangkan dan sudah menjelaskan tentang karya yang luar biasa ini ya. Sholat itu penting, bukan yang penting sholat karena ini buku sangat, jujur sangat bermanfaat banget gitu ya. Nanti Sobat Adab untuk lebih detailnya bukunya seperti apa akan ditayangkan di channel YouTube ini. Teman-teman Sobat Adab yang di rumah juga boleh membeli buku ini karena buku ini sudah tersedia di seluruh marketplace Indonesia, di Shopee, Tokopedia, TikTok Shop, di website resmi penerbit Adab, dan juga di website resminya Adab Store, semuanya sudah tersedia. Karena jujur bukunya sangat bagus, bermanfaat, karena bisa dibilang menjawab ya pertanyaan yang sebenarnya kayak basic. Nah, kenapa kita harus sholat? Apa sih pentingnya sholat? Semua sudah dibahas di sini. Bahkan mungkin tadi Sobat Adab juga menjelaskan betul penjelasan dari Pak Akif Mustafa selaku penulisnya langsung ya bahwa memang sholat itu penting karena ada beberapa alasan-alasan yang ternyata kelihatannya sepele, terdengar sepele, itu ada maknanya gitu. Bahkan dijelaskan tidak hanya berdasarkan dari hadis dan Al-Quran saja gitu, tetapi dari secara psikologi, termasuk analogi, semuanya masuk dan sudah dijelaskan sangat baik dan detail oleh Akib selaku dari penulis. Sholat itu penting, bukan yang penting sholat. Oke, Sobat Adam. Terima kasih sudah menyaksikan segmen Bedah Buku kali ini dan saya Carwani Ali selaku tim penerbit Adab juga mengucapkan banyak terima kasih untuk Pak Akif Mustafa sekali lagi luar biasa ya, semoga karyanya bisa benar-benar disambut hangat, tidak hanya di apa ya, di review sama profesor-profesor doktor dari direktorat dari universitas-universitas ternama juga ya, tapi semoga seluruh masyarakat Indonesia juga yang menonton video segmen Bedah Buku kali ini juga bisa lebih aware, tersadar bahwa oh ya, sholat itu penting gitu. So segitu aja videonya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.